Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tematik yaitu subtema 2 tentang hak dan kewajiban anggota keluarga di rumah. Kemarin kita udah belajar mengenai peran dan tugas anggota keluarga di rumah. Peran itu apa? Peran itu kedudukan atau status seseorang. Nah, misalnya ayah itu sebagai kepala keluarga. Tugasnya yaitu mencari nafkah dan yang lain-lainnya. Kemudian, selain ada peran dan tugas, dalam anggota keluarga juga ada hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak dan kewajiban adalah hak terlebih dahulu ya. Hak itu adalah segala sesuatu yang kita dapatkan. Kalau kewajiban adalah segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, sebagai kepala keluarga, ayah berhak untuk disayangi dan dihormati. Kalau ibu bagaimana? Ya, ibu juga sama. Ibu juga berhak untuk disayangi dan dihormati. Kemudian tugas ayah tadi udah ya, yaitu tentang mencari nafkah, yaitu memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarganya. Kalau ibu tugasnya yaitu mengurus rumah tangga, contohnya memasak dan yang lain-lainnya. Kemudian ayah dan ibu selain berhak untuk disayangi dan dihormati, juga memiliki kewajiban. Apa kewajibannya? Yaitu mendidik dan melindungi anak-anak. Agar apa? Agar anak-anaknya pintar-pintar, solih-solih, kemudian anak-anaknya merasa aman dan bahagia, seperti itu. Kemudian selain ada ayah dan ada ibu, ada juga anak-anak yang berperan penting dalam keluarga. Apa peran pentingnya? Yaitu belajar. Nah, selain belajar dengan tekun, seorang anak juga sebaiknya membantu pekerjaan orang tua. Misalnya bisa cuci piring, kemudian mengepel, menyapu, dan yang lainnya. Seorang anak juga memiliki kewajiban. Apa kewajiban anak? Yaitu menghormati kedua orang tuanya. Nah, tadi kan udah disebutin kewajiban-kewajiban sebagai anak, yaitu belajar dan yang lain-lainnya. Nah, anak juga memiliki hak. Apa hak? Sesuatu yang harus kita dapatkan. Nah, biasanya hak itu akan diberikan ketika kita sudah melakukan kewajiban. Hak anak yaitu disayangi, dilindungi, dan dipenuhi kebutuhannya oleh orang tua. Kemudian dalam anggota keluarga kita juga harus bekerja sama dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Agar apa? Agar saling membantu, agar pekerjaan cepat selesai. Kemudian juga kita perlu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi harus seimbang ya. Nah, antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Kamu sudah mempelajari hak dan kewajiban anggota keluarga di rumah. Jadi, walaupun setiap keluarga itu memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda, kemudian kewajiban dan hak yang berbeda-beda, tetapi kita harus saling menyayangi. Kemudian kita juga harus saling membantu. Kemudian kita juga harus tolong-menolong dan kerjasama agar tadi membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Dengan tolong-menolong juga dalam melaksanakan tugas kita dapat menjaga kerukunan anggota keluarga lainnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Alhamdulillah kalau tidak ada, sudah paham ya. Nah, selain hak dan kewajiban anggota keluarga, masih ingat kemarin kita belajar wawancara.
Apa itu wawancara? Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Apa itu narasumber? Nah, narasumber adalah, masih ingat gak? Narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Selain narasumber ada juga pewawancara. Pewawancara adalah orang yang melakukan atau yang bertanya. Seperti itu. Oh, ini ada pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, betul. Kemudian narasumber adalah orang yang memberi informasi dalam wawancara. Nah, kalau kita mau mewawancarai, berarti kita harus membuat pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita membuat pertanyaan, kita salah satunya itu harus menentukan tema. Misalnya temanya tentang tumbuhan, berarti kita harus membuat daftar pertanyaan mengenai tumbuhan. Misalnya, bagaimana ayah merawat tumbuhan ini? Kemudian, bagaimana ibu memberi atau menyiram tumbuhan ini? Kapan saja, dan yang lainnya. Seperti itu ya. Dengan apa bertanya itu? Bertanya itu dengan menggunakan kata tanya. Seperti adik Simba. Ya, adik Simba adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, setelah kita melakukan wawancara, kita tentunya harus menuliskan informasi dari hasil wawancara tersebut. Menuliskannya harus dengan ejaan yang tepat, kemudian harus atau menggunakan bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian tadi ya, nah di sini tema adalah gagasan pokok dalam sebuah wawancara. Tadi udah dijelasin, alhamdulillah. Selanjutnya, selain kita membuat daftar pertanyaan, kemudian menentukan tema, kita ketika melakukan wawancara juga menanyakan identitas narasumber. Jangan cuman, "Ibu, bagaimana cara merawat tumbuhan?" Nah, tetapi harus ditanya dulu namanya siapa, identitasnya di mana, atau apa identitasnya, seperti itu. Kalau mau bertanya itu harus menggunakan bahasa yang santun. Kemudian hasil wawancaranya ditulis dengan menggunakan kata-kata yang baku dan ejaan yang tepat. Afwan ya, bukan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, namun harus sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, seperti itu. Nah, ini contoh penulisan atau cara-cara menuliskan laporan sederhana dari hasil wawancara. Setelah kita melakukan wawancara, hasil wawancaranya kita tulis dengan bahasa yang baku. Setelah mendapatkan hasil wawancara, kita membuat laporan hasil wawancara. Seperti apa? Yaitu laporan hasil wawancara itu berisi topik atau tema, kemudian jangan lupa dikasih tanggal. Setelah itu identitas dari narasumber, misalnya nama atau umur, dan nama pewawancara. Nama pewawancara siapa? Ya, kita sebagai penanya. Kemudian selain itu kita dapat menuliskan daftar pertanyaan dan jawaban yang diberikan sesuai dengan yang diberikan narasumber. Nah, laporan hasil wawancara tersebut harus ditulis dengan menggunakan kata-kata baku dan ejaan yang sesuai dengan tadi ya, PUEBI, kata-kata yang baku. Nah, ini salah satu contoh atau tugas kalian membuat laporan sederhana dari hasil wawancara. Oh iya, kita kan sudah belajar juga ya wawancara. Waktu itu kalian mewawancarai tentang
berat badan kalian. Nah, sekarang coba kalian tuliskan laporan sederhana dari hasil wawancara. Segera lakukan wawancaranya kepada ayah bunda kalian mengenai temanya kita tentukan bersama ya, mengenai tumbuhan. Nah, jangan lupa mengerjakannya yaitu poin 2 sampai 4 saja. Mungkin itu saja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silakan WA Ustazah ya. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.